Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya ingin dengan sangat menyala-nyala saya sangat bergairah sekali. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya mendapatkan layanan langsung seperti serafim itu, yaitu yang terbakar, pembakar. Itu layanan yang berasal dari api Tuhan. Itu ada dalam batin saya sekarang ini. Sebelum saya melanjutkannya, dan saya yakin saya diberitahu oleh Tuhan, saya diberikan kesan yang kuat oleh Tuhan, bahwa banyak di antara saudara sudah mengalami banyak perubahan, dan Allah memulai pemulihan itu dalam hidup saudara. Mulai sejak minggu-minggu yang lalu, Allah melakukan pemulihan supaya saudara terpilih menjadi penggenap daripada nubuatan yang sudah final dari rencana agungnya sepanjang masa. Saya mengajak kita untuk berdoa, untuk menyambut firman, kedatangan firman kepada hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi karena Engkau yang terus melepaskan firman itu untuk membawa hidup kami. Bukan hanya bermitra dengan Engkau, tetapi membawa hidup kami supaya bait suci ini itu manunggal dengan pribadimu sendiri. Terima kasih karena Engkau menyediakan kepada kami roh wahyu, roh pengertian, dan roh hikmat untuk membawa kami mewujudkan apa yang telah Engkau nubuatkan itu. Kami siap saat ini. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Saat ini menolong kami, memimpin kami, mengarahkan kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka sekarang Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Seorang katanya, kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Mungkin kita perlu lanjutkan lagi sampai ayat 6. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini adalah pekerjaannya daripada Allah. Ini adalah pekerjaan daripada surgawi. Melakukan pemulihan kepada umatnya dan juga hambanya Nabi Yesaya. Pemulihan, saya ulangi, pemulihan itu diawali dengan membangkitkan kesadaran akan dosa. Dan ini tidak mudah. Yohanes 16 mengatakan, hanya Roh Kudus saja yang bisa menginsafkan. Hanya Dia yang mampu menginsafkan engkau akan dosa. Membangkitkan kesadaranmu tentang keberdosaanmu. Kita lihat di ayat 5 ini. Bagaimana pekerjaan Allah. Dia memakai makhluk surgawi yang disebut dengan pembakar
atau yang terbakar, api yang berkaitan dengan api. Sehingga dari semua yang dia lihat ini, maka pemulihan bisa diawali setelah kesadaran akan dosa itu mulai menjadi nyata dalam hidupnya Yesaya. Kita lihat apa yang diucapkan oleh Yesaya setelah dia sadar. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bukankah ini ditulis di pasal 6? Ketika Yesaya mengalami pemulihan, dia berkata, celakalah aku. Di pasal 1 sampai pasal 5, Yesaya mengucapkan 9 kata celaka terhadap orang lain dan bukan terhadap dirinya. Dan yang ke-10 itu adalah terhadap dirinya. Jadi celaka terhadap orang lain yang diucapkan seorang nabi, umat Allah sendiri. Itu adalah wujud daripada kemunafikan. Dan Allah membenci kemunafikan. Mari kita lihat Matius 7. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu? Inilah yang diucapkan oleh Yesaya. Padahal ada balok di dalam matamu. Allah melihat bahwa Yesaya memiliki balok di matanya. Tapi dia mampu melihat selumbar. Selumbar itu kecil sekali. Seperti jarum. Di mata saudaranya yang jauh. Ayat 5-nya mengatakan, ini gelar. Ini yang saya maksudkan. Ini yang Tuhan tidak suka di dalam dirinya Yesaya. Sehingga Yesaya itu menjadi mandul. Tidak bisa. Yesaya itu menjadi bantut. Yesaya itu menjadi tidak bisa berdampak kepada bangsa Israel. Ayat 5 mengatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara tahu kan? Dia disebut adalah orang munafik. Allah bermasalah. Allah tahu bagaimana memulai pemulihan. Dan Allah akan berhasil dengan pemulihan ini. Pemulihan dimulai dari kesadaran. Dia membangkitkan kesadarannya. Dari semua visi yang dilihat oleh Yesaya tentang Tuhan dan tentang serafim. Itu membangkitkan kesadaran bahwa dia tidak sebanding dengan serafim saja. Makhluk surgawi itu. Dan mengapa Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mana yang lebih dulu? Alkitab menjelaskan pada kita. Bangsa Yehuda ini lebih dulu dia najis bibir, dia hidup munafik. Hatinya menjauh dari Tuhan karena hatinya melekat kepada Raja Uzia. Dan Yesaya dipengaruhi oleh dia. Najis bibir, tapi aku sudah melihat. Dikatakan aku melihat Sang Raja. Mari saja kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri Yesaya ini. 1 Korintus 15 ayat 33.
Janganlah kamu sesat atau tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan berarti kita bergaul dengan orang lain. Pertemanan itu akan merusak kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar. Ini yang terjadi pada dirinya Yesaya. Dia najis bibir karena dia terkontaminasi, tercemar, dipengaruhi oleh bangsa Yehuda. Ini penting menjadi dasar buat kita. Dia tercemar oleh bangsanya sendiri. Jangan sampai kalian para pemimpin dan para gembala, kalian melakukan banyak hal dalam pelayanan, dalam gereja, karena dipengaruhi oleh opini-opini dan pendapat-pendapat, serta kebutuhan-kebutuhan daripada jemaat yang kau layani. Kau akan bernasib sama seperti Yesaya. Dia bisa mengucapkan 9 kali kata celaka kepada bangsanya. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Bahwa dia sudah najis. Yakobus mengatakan, orang yang tidak bersalah dalam mulutnya. Orang yang tidak bersalah dalam mulutnya. Yakobus mengatakan, bahwa lidah atau bibir kita bisa menajiskan seluruh tubuh. Dan ini yang akan menggagalkan rencana Allah yang telah memanggil saudara. Sehingga saudara bukanlah yang terpilih. Jadi kita harus waspada. Saya ulang, kita harus waspada. Allah ingin kita menyadari tentang dosa kita. Kita menyadari tentang hal-hal yang tidak benar yang menyimpang dalam diri kita. Hal yang najis yang terjadi pada diri Yesaya berarti seluruh tubuhnya juga itu menjadi najis. Berarti Yesaya nyaris menjadi yang tidak terpilih. Lalu dia berseru, ingat apa yang najis dari bibir itu bersumber dari hati. Jadi kalau Allah ingin membenahi bibirmu, maka dia harus bekerja untuk membenahi hatimu. Musa pada perjalanannya, dia tahu kalau dia bisa melihat Tuhan, maka dia tahu prinsipnya dia harus mati. Jadi makanya Allah dalam pemulihan ini kepada Yesaya, dia harus berurusan dengan dosa dan kenajisan Yesaya. Sebelum Allah bertindak lebih lanjut lagi pada kehidupan Yesaya untuk menggenapkan apa rencananya yang harus terjadi, yang sudah final dikemukakan oleh para serafim di sorga, itu harus terjadi di bumi. Allah tidak akan memakai Yesaya sebelum dia harus memulihkan Yesaya lebih dulu. Lihat saudara, ketika Yesaya melihat para serafim dalam segala kerendahan hati, dalam ketaatan, dalam pujian yang mulia kepada Tuhan, maka dia menyadari bahwa dia tidak seperti serafim, apalagi seperti Tuhan. Mereka bisa berseru kudus, 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 memuji Tuhan dengan begitu mulianya. Tapi Yesaya tidak bisa, karena dia adalah orang yang najis bibir. Yesaya orang yang najis bibir, maka dia tidak bisa mengatakan kudus, kudus, kudus. Sebab mulutnya Yesaya telah terkontaminasi dan menjadi najis. Mari kita lihat sama-sama Matius 12. Ini yang disebut najis.
Ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa itu perbendaharaan? Hati. Hati adalah perbendaharaan. Itu sebabnya itu semua bersumber dari hati. Saudara bisa lihat apa yang terjadi pada Yesaya. Itu sesuatu yang mendasar dan vital serta fatal. Itu yang terjadi pada diri Yesaya. Mari kita lihat selanjutnya. Para serafim itu, dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa memuji Tuhan dengan benar tanpa ada sanksi dan murka Tuhan. Jadi Yesaya melihat Tuhan dalam kenajisannya dia. Dia melihat Tuhan dalam posisi hidupnya najis. Sehingga seharusnya dia harus mati. Jika Allah, saya katakan, mari kita lihat dulu. Kita lihat Ayub 42. Ayat 56. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mata Ayub sekarang melihat Tuhan. Oleh sebab itu dia mencabut perkataannya. Perkataan dulu. Kenapa? Karena sekarang hatinya telah murni. Karena sekarang dia telah menyadari kesalahannya dulu. Kenapa dia tidak bisa melihat Allah. Dan dia hanya mendengar tentang Allah. Hubungan hati dengan bibir kuat sekali. Kalau hatimu murni, hatimu tidak bercabang, kau akan bisa melihat Allah. Mari kita lihat sekarang Daniel. Daniel 10. Ayat 15. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Ini penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Berbeda dengan Daniel dan berbeda dengan Yesaya. Yesaya persoalannya dia najis. Tapi berbeda dengan Daniel. Daniel ketika dia melihat visi Tuhan, apa yang dia tidak memiliki kemampuan. Itu sebabnya dia membutuhkan kekuatan untuk memperkatakan itu. Dan kekuatan itu berasal dari hati. Satu contoh di Perjanjian Baru. Mari kita lihat Lukas pasal ke-5. Ketika Yesus menyuruh Petrus ketika dia selesai berkhotbah, ayo tebarkanlah, pergi ke tengah sedikit ke tempat dalam, lalu kemudian tebarkanlah jalamu ke tempat itu. Lalu kemudian mereka menangkap ikan. Padahal semalam-malaman mereka sudah tidak menangkap ikan. Tidak ada hasil. Lukas pasal yang ke-5. Kemudian dikatakan ayat yang ke-8.
ketika Simon Petrus melihat hal itu, berbanyaknya sekali berkat yang nyaris membuat dia hari itu menjadi putus asa. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Begini caranya Tuhan. Kadangkala Tuhan mengirimkan firman-Nya dan Tuhan memampukan saudara untuk bisa melihat sesuatu secara berbeda oleh firman-Nya. Sama seperti Petrus. Dia melihat, dia mentaati firman yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu dia melihat berkat itu datang, tetapi dia melihat dengan cara yang berbeda. Dia justru melihat Yesus. Dan dia mengakui, aku seorang berdosa. Jauh daripadaku. Kalau tidak aku bisa mati, itu maksudnya. Wahyu 1. Mari kita lihat Wahyu 1. Ayatnya yang ke-7. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Dia akan datang secara clear. Ini janji Tuhan buat saudara. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Bahwa Allah bekerja di dalam diri saudara dengan hebatnya. Seperti Filipi 2 ayat 12. Mengerjakan keselamatan. Dan ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang bekerja dalam diri saudara. Sehingga satu saat ketika Kristus datang, saudara bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau Allah membongkar kehidupan Yesaya seperti ini, dia membongkar kehidupan Yesaya, bukan berarti Allah menginginkan untuk memperburuk keadaannya Yesaya. Bukan. Allah punya rencana. Allah punya nubuatan, firman yang sudah final di sorga. Dan itu harus terwujud di bumi. Mengapa Allah harus lakukan seperti itu kepada Yesaya? Seolah-olah menambah beban, menambah tekanan moral kepada Yesaya. Tidak, Allah tidak bermaksud untuk memperburuk keadaan itu. Keadaan Yesaya. Sebab Tuhan, dia selalu adalah, dia tidak akan melakukan apa-apa. Rencananya yang akan dilakukan oleh Yesaya sebelum Allah membongkar dulu hal-hal yang menjadi penghalang bagi Yesaya untuk menggenapkan rencananya. Allah akan bongkar dosamu yang tersembunyi, yang tidak engkau ketahui, yang tidak bisa engkau lihat sama seperti Yesaya, dan juga yang ada pada orang-orang sekelilingmu. Kita lihat tahapannya. Yesaya melihat keberdosaan dirinya dan keberdosaan umatnya. Dikatakan, aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, terutama dalam hal perkataan. Lalu kemudian kita lihat proses selanjutnya. Ketika kesadaran ini sudah ada, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Serafim tahu, dia siap melayani apa yang Tuhan mau. Dia tahu apa yang Tuhan mau setelah seorang manusia sadar akan keberdosaannya. Ayat yang ke-6. Seorang serafim mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Serafim mengambil bara api di hadapan Tuhan, menyentuhkannya kepada bibir Yesaya. Dan ini adalah simbol, saya ulangi, ini adalah simbol menghancurkan kekuatan daging dan termasuk sumber yang dari mana bibir najis itu berasal, yaitu dari hati. Ketika api itu, saya katakan ketika api itu menyentuh bibirnya, ini adalah simbol, ini adalah perbuatan rohani
bagi kehidupan mereka yang sedang dipulihkan. Sebab dari bibir itu bersumber dari hati. Jadi ketika kenajisan pada bibir itu diselesaikan, dihentikan, berarti Tuhan telah berurusan dengan hati Yesaya. Yeremia 20 kita udah tahu bahwa Yeremia 23 dulu. Yeremia 23, saudara. Ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Jadi api yang dibawa dengan cepat oleh serafim. Itu adalah apinya Allah. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kemudian kita lihat. Yeremia 20. Ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, Yeremia berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, Dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Allah ingin ketika menyentuh api itu, menyentuh pada bibirnya Yesaya, itu berarti Allah telah menaruh api pada hatinya Yesaya. Seperti yang diungkapkan oleh Yeremia. Meskipun bibirmu tidak mau, meskipun pikiranmu ataupun keinginanmu tidak mau mengucapkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, perkataan yang Tuhan taruh pada mulut, tetapi seperti ada api. Jadi api itu juga untuk menguji dan menghanguskan. Api itu juga untuk memberikan semangat. Lihat saudara, bara api yang diambil oleh serafim ini, itu berasal, minggu lalu saya sudah, itu berasal dari mezbah pembakaran ukupan yang ada di ruang Maha Kudus, tempat Allah berjumpa atau Allah bertahta. Di dalam kemah tabernakel Musa, mari saudara bisa lihat beberapa ayat saja. Itu digambarkan, disitulah di ruang Maha Kudus itu, tempat di mana mezbah pembakaran ukupan itu. Awalnya mezbah pembakaran ukupan itu ada di ruang kudus. Tetapi di Ibrani dikatakan oleh Paulus bahwa mezbah pembakaran ukupan itu sudah bergeser ke ruang Maha Kudus. Tempat Allah. Api itu diambil dari hadiratnya Allah. Saya katakan diambil dari hadiratnya Allah. Jadi saudara bisa lihat. Setelah Yesaya menyadari dosa dan kesalahannya, maka saat itulah dengan cepat serafim mengambil bara api. Dia langsung tahu, cepat bereaksi. Menyentuhkannya pada bibir dan mulutnya. Lihat, dia menyentuhkan pada bibir. Mungkin di sini ada orang-orang yang tahu tentang biologisnya manusia, tentang ilmu medis, ilmu kedokteran, tahu tentang hal ini. Dengarkan, ini bicara tentang hal yang lahiriah. Perhatikan baik-baik. Pada umumnya, di kebanyakan orang, bibir itu adalah bagian yang paling sensitif terhadap api. Jadi kalau bibirmu disentuh dengan bara api, pada umumnya orang tidak akan mampu berbicara lagi. Jadi apa maksudnya? Serafim itu mengambil bara dan mengoleskannya kepada bibir daripada Yesaya yang telah berkata, celaka aku binasa, aku seorang yang najis bibir. Allah ingin menghancurkan kekuatan ataupun kuasa kedagingan yang ada pada bibir saudara, pada bibir Yesaya.
Jadi Allah hancurkan kuasa perkataan yang bersumber dari kedagingannya pada Yesaya. Itu sebabnya kalau orang disentuhkan bara api pada bibirnya, kalau pada tangan dia masih tetap bisa. Dia hanya merasakan pedih, sakit. Tapi pada bibir itu akan mengakibatkan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk berbicara lagi. Itu sebabnya yang membuat tubuhnya, kehidupannya Yesaya najis adalah seperti apa yang firman Tuhan kata. Dia najis bibir. Itu sebabnya. Kenapa dia najis bibir? Karena dia memuliakan Allah tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu adalah kalimat najis bibir. Jadi ketika Allah hancurkan kekuatan yang bersumber dari hati kedagingan itu, maka kemudian Allah dengan mudah nanti akan bisa meletakkan firman-Nya pada mulut Yesaya. Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan atau berdiri. Engkau mengetahui. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari tempatmu yang kudus. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dengarkan saya. Ayat 2 mengatakan engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Berarti itu adalah keputusan untuk duduk atau engkau Tuhan tahu. Kemudian dikatakan Allah. Ayat 4-nya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, lidah mengeluarkan perkataan, itu bersumber dari hati. Hati terdiri dari hati nurani, pikiran, perasaan, dan kehendak atau keputusan. Dan Allah sudah mengetahui apa kehendakmu, Allah atau keputusanmu. Allah sudah mengetahui apa yang ada pada pikiran, Allah sudah mengerti. Jadi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Berarti Tuhan bisa. Sebab Allah tahu apa yang ada pada pikiran saudara. Sebelum engkau mengeluarkan perkataan, Allah tahu baik tujuannya. Allah tahu apa maksudnya. Ada pada pikiran. Karena dia melihat keseluruhan hati saudara. Jadi Allah mengetahui pikiran saudara yang mengekspresikan. Jadi pikiran itu mengekspresikan tujuan dan niat maksud daripada saudara. Nah, kalau perkataan dilepaskan dari kekuatan daging, dari hati daging, saudara bisa lihat perkataanmu tidak akan pernah bisa mengubah. Itu yang terjadi pada Yesaya. Perkataannya yang belum disucikannya, bibir yang belum disucikannya dengan bara api, tidak bisa mengubah Raja Uzia dan umat Tuhan dalam dosanya. Jadi engkau harus pahami, mulut ataupun bibirmu itu memiliki kekuatan lahiriah ataupun kedagingannya. Dengarkan saya, secara lahiriah, ini yang pertama. Bibir kita penuh sanjungan dengan maksud yang salah. Penuh sanjungan, tapi mau tujuannya salah. Dengan bibir menyanjung dan hatinya ganda. Mazmur 12, mari kita lihat sekarang Mazmur 12. Ayat 3, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. A double heart
they speak. Saudara lihat. Bisa katanya ada penuh sanjungan. Tapi itu bukan berasal dari hati yang benar. Karena hatinya bercabang. Yang kedua, secara lahiriah, bibir kita berbohong dan sombong. Bibir. Biarkan bibir yang bohong itu dibungkam. Yang berbicara kurang ajar itu, yang kadang-kadang membanggakan diri, ataupun dan menghina orang benar itu dibungkam. Mari kita lihat. Mazmur 31. Kita lihat saudara. Itu kekuatan. Allah juga telah mendeteksi kekuatan daripada bibir yang berasal dari hati kedagingan. Mazmur 31 ayat 19. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, jadi nggak bisa ngomong. Yang mencari caci maki orang benar dengan kecongkakan dan punya. Lihat, bibir bisa berbuat dusta, bibir bisa mencaci maki orang benar, menyalahkan orang benar, dan bibir bisa congkak dan menghina. Itu kekuatannya. Yang ketiga, saudara bisa lihat, bibir juga bisa menipu. Kita bisa lihat Mazmur 34. Mari kita lihat Mazmur 34. Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Wah, itu kekuatan daripada bibir. Yang keempat, mari kita lihat sekarang, bibir itu penuh bahaya, penuh ancaman, dan bisa mematikan. Mazmur 59. Itu kekuatan bibir. Jadi iblis tahu pertempuran terdahsyat itu adalah memenangkan bibir, memenangkan lidah saudara. Mazmur 59 ayat 8. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Cemooh. Luar biasa sekali. Itu cemooh ada pada bibirnya. Kemudian kita lihat lagi satu lagi. Mazmur 140. Mazmur 140. Ayat yang keempat. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Wah, mematikan. Secara lahiriah bibir kita itu membawa kematian bagi orang lain. Dikatakan di sini, itu ada racun ular senduk ada di bawah bibir. Racun ular senduk ada di bawah bibir. Ini sangat mematikan. Saya katakan ini sangat mematikan. Sangat mematikan. Nah, kita lihat bagaimana caranya Allah menaklukkan kekuatan yang sekarang sudah terwujud, sudah termanifestasi pada kehidupannya Yesaya itu. Dan Allah bagaimana memulihkan keadaan itu. Yang pertama, Allah membuat Yesaya untuk menerima pewahyuan pertama kali tentang kesuciannya Allah. Kesuciannya makhluk-makhluk sorga. Sehingga Yesaya mulai dibangkitkan kesadarannya dia. Jadi yang pertama kita lihat Allah memberikan pewahyu itu sehingga Yesaya bisa melihat dirinya berbeda dengan para serafim. Apalagi dengan Tuhan sendiri. Sehingga pengalaman dia melihat Tuhan, membandingkannya dengan dirinya, itu membawa dia kepada suatu titik. Dia menyadari betapa buruknya keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi ketika dia menerima pewahyuan tentang kesucian Allah, yang kedua adalah Yesaya melihat Tuhan. Dan saat dia melihat Tuhan,
Dia menerima pewahyuan itu. Kemudian dia menyadari bahwa dia menemukan tanpa Allah menunjukkan. Dia menemukan tanpa firman-Nya mendatangi dia bahwa dosa dia ada pada bibirnya. Saudara bisa lihat di 5 pasal yang pertama. Kehidupan Yesaya mungkin cemerlang seperti berlian. Tapi ketika saudara meletakkan suatu berlian tepat dengan latar belakang hitam yang betul-betul sempurna. Lalu saudara mulai menyorotinya dengan lampu yang tepat di atasnya. Barulah saudara akan melihat bahwa berlian tersebut penuh dengan kekurangannya dan ketidaksempurnaannya. Ada guratan-guratan, ada cacatnya. Kekurangannya baru nampak. Meski begitu, saudara, ketika kehidupan Yesaya yang benar dilatar belakangi, dibandingkan dengan kesempurnaan Tuhan, dia bisa melihat perbedaannya. Itu yang membangkitkan kesadaran dalam diri kita. Stop memberi nasihat. Stop memberikan arahan kepada orang-orang yang dimana Allah sendiri telah menunjukkan perbedaannya kehidupan yang benar dengan kehidupan yang tidak benar. Ketika Yesaya melihat pewahyuan tentang kesucian Allah, maka yang ketiga, serafim datang dengan cepat, dengan speed membawa itu mesbah ukupan. Allah tahu selanjutnya apa yang harus diperbuatnya melalui serafim tersebut. Setelah perjumpaan Allah, setelah perjumpaan Tuhan dengan manusia, Allah tahu. Jadi saudara, Allah bukan hanya ingin menuduh saudara, mendakwa saudara. Tidak. Yang mendakwa saudara siang dan malam adalah iblis. Allah tidak ingin memperberat keadaanmu. Allah tidak ingin itu. Tapi yang ketiga ini, Allah sudah siap untuk melaksanakan pemulihannya. Yang keempat, setelah pewahyuan itu, bara api ini, lihat, tidak disentuhkan kepada kepalanya Yesaya, tapi kenapa kepada bibirnya? Sebab dikatakan oleh serafim, pada saat aku menyentuhkan ini, maka dosa-dosamu telah diampuni. Dosamu telah beres. Jadi saat disentuhkan kepada bibir, telah dinyatakan dihapus kesalahannya. Dan dosanya ini merupakan lambang pekerjaan Allah membenahi hati saudara. Saya ulang, membenahi hati saudara. Sehingga hati menjadi sumber perkataan yang keluar dari mulutmu. Itu pun juga telah diampuni. Ibrani 9, mari kita lihat. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan. Nah ini, hati nurani kita, kesadaran kita akan dosa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ingat, ini tidak dikatakan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, tapi perbuatan yang sia-sia tidak bernilai. Inilah yang terjadi pada diri Yesaya. Dari perbuatan yang sia-sia. Jadi 4 hal ini dilakukan oleh Allah dengan segera. Setelah pewahyuan. Kalau begitu, kita bisa menarik kesimpulannya. Langkah pertama Allah bertindak adalah dia menghancurkan lebih dulu kuasa daging
yang mengoperasikan mulut. Itu ada kuasa daging itu pada hati. Sehingga memberikan kesadaran akan dosa. Barulah langkah yang kedua yang Allah lakukan. Dia memberikan firman-Nya nanti pada mulutnya. Karena mulut Yesaya itu perlu dimenangkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya firman yang Allah taruh pada mulutnya. Berarti pesan apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, kepada bangsa-bangsa, itu akan terlaksana. Wah, luar biasa. Saudara bisa lihat terus-menerus saya kaitkan antara lidah dengan hati. Kuasa Allah ketika dia menghancurkan kemampuan berbicaranya Yesaya. Karena bibir kalau kena bara api dia tidak akan bisa ngomong lagi. Tidak ada ucapan-ucapan. Mungkin dia akan bukan sesuatu yang jelas. Mari kita lihat sekarang ayat yang selanjutnya. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saat disentuh tentu itu adalah saat yang sakit sekali. Ini yang disebut dengan pengeratan kedagingan. Saya menemukan banyak hal. Di dalam diri jemaat juga. Mereka kadang-kadang, mereka pandai untuk mereka mengatakan, menyampaikan tentang keadaan mereka, tapi dengan menutup-nutupi. Ini perlu dikerat. Karena itu bersumber dari kekuatan ataupun kuasa kedagingan. Yesaya tahu. Dia tidak melayani Tuhan seperti serafim itu, dia tahu. Melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Maka jadi Tuhan berkata, aku akan menyalakan api di dalam dirimu juga. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 14. Yeremia 20 ayat 9. Aku akan menyalakan dalam dirimu. Itu yang Tuhan mau lakukan. Itu sebabnya bara yang menyala digunakan untuk menyucikan Yesaya. Jadi api juga untuk menguji. Api untuk menyucikan, untuk memurnikan. Allah adalah api yang menghanguskan. Dan ia hanya dapat dilayani dengan baik oleh mereka yang berada dalam api. Kalau Allah adalah api, maka orang itu yang melayani dia harus juga adalah api. Saudara tentu tahu ceritanya. Daniel 3 ayat 17. Ketika Sadra, Mesa, dan Abednego dilempar ke dalam pelaburan ataupun tungku berapi. Lalu terlihatlah 4 pribadi. Wajahnya seperti anak Allah. Sadra tidak terbakar. Mesa tidak terbakar. Abednego tidak terbakar. Dan anak Allah itu juga tidak terbakar. Kita lihat sifat hidup mereka. Bahwa mereka adalah api. Api yang berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang punya api. Makanya ketika Yesaya berseru, celakalah aku karena aku binasa. Kita mungkin berpikir bahwa bara api itu menyakitkan bibirnya Yesaya. Tidak, justru karena dia melihat perbandingan kehidupannya Tuhan dan serafim itu saja. Tidak sebanding dengan diri. Itu yang lebih menyakitkan dirinya. Itu yang membangkitkan kesadaran dalam dirinya. Dia tahu tingkat kekudusan hidupnya itu sangat rendah sekali. Wah, ini luar biasa saudara. Kesalahan dan dosa Yesaya memang tetap harus dihukum. Oleh apa? Oleh api penghakiman Allah. Saya katakan oleh api penghakiman Allah. Ini yang disebut dengan transaksi rohani.
dosa tetap harus dihukum oleh api penghakiman Allah. Ketika dosa saudara ditimpakan kepada Kristus Yesus, maka ketika Yesus mati, dia menanggung semua dosa itu. Pada tubuhnya dia bayar. Jadi Yesus di Kalvari, dia menjalani api penghakiman Allah. Namun bukan Yesus yang dibakar. Sebab apa? Karena dia tidak berdosa pada tubuhnya. Tetapi dosa yang ditanggungnya lah yang ditimpakan kepadanya, itu yang dibakar habis. Seperti persembahan pada mezbah korban bakaran. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 17. Ini yang terjadi pada diri Yesaya. Ini juga yang harus menjadi peringatan buat saudara. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi Allah pertama kali mendatangkan api penghakiman Allah setiap dosa yang ada pada umatnya, pada gerejanya. Itu yang dibakar pertama kali. Allah harus membakarnya. Firman-Nya, pribadi Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi Allah melihat kalau kau berbuat dosa dan kau belum sampai pada kesadaranmu bahwa dosamu itu, yang kau perbuat itu juga sudah dibakar habis melalui kematiannya Yesus. Maka dengarkan baik-baik. Engkau dianggap tidak layak bagi rencana agungnya. Jadi dengan demikian, cara demikian, maka kekuatan kedagingan pada mulut yang bersumber dari hati itu dihancurkan. Sebelum Yesaya melayani seluruh dunia, melayani rencana Allah melalui mulutnya. Allah bersedia, Allah telah siap sejak lama untuk menaruh perkataannya kepada mulut Yesaya. Tetapi Allah tahu dia berurusan dengan kekuatan musuh yang menyesatkan, yang menipu, yang merongrong, yang mencemari mulut Nabi Yesaya. Itu sebabnya Yesaya tidak pernah bisa mengubah Raja Uzia dan umat Tuhan untuk bertobat dari Tuhan. Bahkan untuk menyadari bahwa dosa yang mereka lakukan, Yesaya tidak mampu. Alkitab berkata dalam 2 Tawarikh 26 tentang Raja Uzia, dikatakan dia meninggikan hatinya. Itu adalah hati yang penuh dengan kedagingan. Dan dia mengancam Azaria, imam yang menegur dia. Ini sesuatu yang harus benar-benar engkau harus sadari
kau harus waspada. Hiduplah senantiasa di masa sorga terbuka ini. Saya katakan, hiduplah di masa sorga terbuka ini. Hiduplah dengan hati nurani yang murni. Biarkanlah setiap firman, saya katakan, yang kau dengar, karena firman itu adalah api, dan firman itu adalah Allah sendiri. Biarlah setiap firman itu mempertajam kesadaranmu. Itu juga memurnikan hidupmu. Karena firman yang datang dari Tuhan bukan hanya, saya katakan, bukan hanya menegur engkau, tapi memberikan engkau jalan keluar juga. Apa yang harus engkau lakukan kemudian? Ini penting buat saudara. Saudara bisa lihat di Yesaya pasal yang ke-12 atau 7 atau 9. Yesaya mengumumkan di Yesaya pasal 53. Yesaya bernubuat tentang Yesus yang akan lahir dan Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Bagaimana Yesaya bisa melihat rencana Allah? Karena dia sudah berurusan, sudah mengalami pemulihan di Yesaya pasal 6. Sehingga Yesaya, kitab-kitab selanjutnya, apa yang dia tulis, apa yang dia lihat, yaitu bahwa Allah tidak lagi menjadi misteri buat hidupnya. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah, diberkatilah, blessed, katanya bahasa Inggrisnya. Orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat rencana Allah, karena dia akan melihat agenda-agendanya Allah secara jelas. Ini luar biasa sekali. Dikatakan di sini, di sana banyak para serafim, tetapi di sini hanya seorang serafim itu terbang mendapatkan aku. Dengan cepat mereka bereaksi. Kau bisa tahu siapa yang harus pergi kepada Yesaya. Kau bisa tahu di sini tidak ada hati persaingan. Ini yang luar biasa sekali. Kalau engkau hidup di bawah sorga yang terbuka, kalau engkau hidup di dalam hadiratnya dia, lihat, tidak ada persaingan. Ini adalah gambaran kesatuan yang luar biasa sekali. Perhatikan baik-baik. Ketika terjadi persaingan, oh si anu kok begitu, oh si ini begitu, ingat, itu hal yang tidak benar di mata Tuhan. Dan itu adalah gambaran kekuatan daging yang dipakai oleh musuh, yang disuntikkan kekuatannya oleh musuh, sehingga dia sangat berkuasa. Ketika beberapa orang saya coba selesaikan permasalahan mereka, persaingan mereka, kadang-kadang perselisihan di antara mereka, selalu keluar kata-kata seperti ini. Ya dia begitu, habis dia lain. Lihat, pada serafim tidak ada yang meninggikan satu dan lain. Mereka tahu siapa yang akan segera mengambil dengan sepit bara api dan mengoleskannya pada bibir Yesaya. Dia tahu. Saudara bisa lihat suatu sikap kerendahan hati yang akhirnya membentuk kesatuan ilahi yang kuat. Mereka semua berorientasi kepada tujuan Allah. Sehingga tidak ada mereka merasa kalau yang sudah meladeni Yesaya berarti serafim itu lebih tinggi. Tidak. Mereka jauh daripada malaikat sebelumnya yang disebut Lucifer. Ingin meninggikan diri. Bahkan ingin menyamakan seperti Allah. Yesaya bisa menulis itu di pasal 14. Karena apa? Karena dia sudah berjumpa dengan karakternya serafim ini.
Makanya dia katakan, Lucifer itu jatuh karena dia ingin menyaingi Allah. Saudara, ini penting buat kita, buat saudara. Penting untuk perjalanan hidup saudara. Kenapa banyak orang selalu mandek, tidak mampu, dan akhirnya dia keluar. Karena dia tidak tahu. Saya ulangi, karena dia tidak tahu hal yang najis yang ada di dalam dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia tidak berzina, tidak mencuri. Secara kata-kata, menurut saya hanya dari tulisan aja, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong. Dia tidak bisa tahu hal yang tersembunyi, yang mengakibatkan dia mandek, tidak mampu melanjutkan perjalanan sampai dengan penuh semangat, menyala-nyala seperti api kepada destiny. Saya mau beritahu pada saudara, sembilan kata celaka diucapkan oleh Yesaya. Itu untuk orang lain, khususnya kepada bangsa Yehuda. Sembilan kata. Saya mau tanya, dari semua kata sembilan celaka itu, berubahkah bangsa Yehuda? Tidak. Saya katakan tidak sama sekali. Tapi lihat, satu kata celaka diucapkan oleh Yesaya untuk dirinya. Dan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Kalau engkau baca di Yesaya 59. Saya katakan kalau engkau baca di Yesaya 59. Di situ disebutkan tentang pemberontakan bangsa dan umat Tuhan terhadap Tuhan. Tapi kau bisa lihat di situ. Dikatakan bahwa ia akan datang sebagai, ayat 20, ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Ternyata masih ada Sion. Sejumlah kecil orang. Dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kemudian sambung lagi pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah. Setelah apa? Setelah ayat 21-nya pasal 59. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggap engkau. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Baru dikatakan pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terangmu Tuhan, dia katakan, terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lihat ayat ke-44. Setelah ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Ayat 4, angkatlah mukamu, lihatlah sekelilingnya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Semua yang hilang dikembalikan oleh Allah. Mengapa? Karena sekarang kau hidup memiliki daya tarik yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Mungkin minggu-minggu yang akan datang saya akan sampaikan kepada saudara mengapa Yesus, saya katakan Yesus, mengatakan kepada orang buta, terbukalah. Kepada orang tuli, terbukalah telinganya. Itu terjadi. Karena
Yesus. Itu adalah Bapa yang memerintahkan. Karena apa yang dikatakan 9 kali dari celaka yang dikatakan oleh Yesaya, itu datang dari hati yang najis juga, yang tidak benar. Allah tahu bagaimana bisa menempatkan engkau pada posisi di mana suaramu itu merupakan suara yang sama seperti Sang Pencipta. Kalau engkau berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah tahu bagaimana membuat dan mewujudkan seperti itu. Itu sebabnya segala sesuatu yang berurusan dengan hati, kalau hatimu mulai bengkok, kalau pikiranmu mulai lari kemana-mana, di jemaat saya juga ada yang seperti itu. Dia tidak pernah tahu, dia punya keinginan, dan dia sudah mulai melenceng, dan dia menganggap itu benar. Engkau membutuhkan pemulihan yang bersumber daripada Tuhan. Ini penting. Saya dihiburkan oleh Tuhan membaca ayat yang terakhir. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 13. Allah meyakinkan saya, meskipun firman yang kau katakan, yang kutaruh pada mulutmu, maksudnya pada mulut saya, itu mengakibatkan orang makin keras hati, mengakibatkan orang akhirnya menjauh dari Tuhan, makin jauh, dan tidak bertobat. Tuhan mengatakan, aku puas. Kalau aku puas, maka engkau pun juga akan sama seperti putraku. Di sungai Yordan, aku berkata, inilah anakku yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku puas. Melihat langkah hidupnya selama 30 tahun di rumah Yusuf dan Maria bersama dengan adik-adiknya. Aku puas. Makanya Yakobus menulis, dia adalah adik yang langsung di bawah. Setelah Yesus lahir, baru Yakobus. Dia adalah adik dari ibu yang sama, Maria. Dia menulis, kita semua, di Yakobus 5, di Yakobus 3, kita semua itu bersalah dalam perkataan. Tapi kalau ada orang, dia bilang kalau ada, dan memang ada, karena dia sudah temukan buktinya. Kalau ada orang yang tidak bersalah dengan perkataannya, maka dia orang sempurna. Allah pasti puas. Yesaya melihat ketidaksempurnaannya di hadapan Allah dan serafim. Kenapa? Karena bibirnya. Benarlah apa yang dikatakan Yakobus. Allah puas. Allah berkenan kepada Yesus di sungai Yordan. Bukan karena pelayanannya. Bukan karena apa yang dia telah lakukan. Berkhotbah di mana-mana. Bukan karena dia telah melakukan kesembuhan. Bukankah karena dia telah menolong banyak orang. Allah puas bukan karena itu. Allah puas karena menemukan kau sebagai pribadi yang sempurna seperti dirinya. Sama seperti dirinya. Itu yang menyebabkan
Allah puas. Jadi kita lihat di sini, saudara. Mengapa perkataanmu tidak memiliki kuasa seperti Yesus yang berkata, melihatlah maka melihatlah, terbukalah maka pendengaran terbuka. Mengapa? Itu persoalannya pada mulut. Siapa yang memenangkan mulutmu? Dan itu persoalannya adalah siapa yang berkuasa pada sumber mulutmu? Yaitu sumber pembendaharanmu. Yaitu hatimu. Siapa yang memenangkan itu? Allah menaruh perkataannya pada mulut Yesaya. Setelah dia memenangkan lebih dahulu. Saya ulangi, setelah dia memenangkan lebih dahulu. Mulut Yesaya. Dengan cara menghancurkan kekuatan. Melalui bibir yang diberi bara api. Disentuhkan itu sehingga tidak bisa berbicara lagi. Tidak bisa berbicara menurut kekuatan daging, menurut kemauannya sendiri. Dan dampaknya yang terjadi adalah Yesaya menjadi kepuasannya Tuhan. Saya ingin menantang saudara. Saya katakan sekali lagi, saya ingin menantang saudara. Di mana posisi hatimu sekarang ini? Coba renungkan. Kalau engkau sendiri tidak tahu dan kau merasa dirimu aman, kau bisa buktikan melalui perkataanmu. Apakah perkataanmu bisa mengubah orang? Apakah perkataanmu bisa menyelamatkan orang? Itu yang membuktikan. Kau perlu datang berurusan di masa sorga yang terbuka ini dengan Tuhan. Firman apa yang saya sampaikan kepada saudara ini, itu memberikan kesempatan kepada saudara. Di mana posisi hatimu? Lukas 10 ayat 39 dan seterusnya. Ketika Yesus masuk ke Betania, Marta sibuk melayani dia. Tapi Maria duduk dekat kaki Yesus. Dia mengambil. Saya ulangi, dia ayat 38. Dia mengambil posisi duduk mendengarkan semua perkataan Yesus. Dia mendengarkan perkataan raja. Dia sudah mengekspresikan siapa yang di depannya. Itulah hati Maria. Dan suatu hari, hati Maria ini termanifestasi. Sementara Marta termanifestasi. Sikap hatinya itu dari mulutnya. Dia katakan begini. Dia bilang begini. Ayat 40. Lukas 10. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tidak ada kesatuan seperti serafim. Suruhlah dia membantu aku. Oh, ya. Dia merasa dirinya super. Mari kita lihat sekarang. Apa yang terjadi supaya saya bisa menggambarkan hati. Hatimu, di mana posisi hatimu? Jangan kau main-main. Mari kita lihat sekarang. Yohanes pasal 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani dia. Jadi di Betania ini adalah rumah
keluarga Lazarus, Maria, dan Marta. Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus yang sudah mengalami kebangkitan. Ini luar biasa sekali Lazarus ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Lihat, Yesus sedang duduk, dia mengambil kesempatan, dia mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Itu merupakan, kalau pada waktu itu bisa merupakan gaji seorang pegawai selama 1 tahun. Tetapi Yudas Iskariot dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lihat, meskipun orang rohani seperti Yudas ini, dia selalu berpikiran yang kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Mereka tidak tahu apa yang telah ditemukan oleh Maria di Lukas pasal 10 tentang Yesus. Maria memandang berbeda seperti Yudas memandang Yesus. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Biarkanlah Maria melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Kau selalu punya kesempatan untuk orang-orang miskin. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tidak selalu ada kesempatan seperti ini. Hati Maria menemukan bahwa Yesus adalah Raja. Dan dia harus didengar suaranya. Dan dia tidak boleh berkomentar. Sebagai tanda bahwa Maria tidak berkomentar sama sekali ketika Yesus pertama kali datang ke rumahnya. Oh maaf, yang kedua kali datang ke rumahnya mungkin. Atau yang pertama kali di Lukas pasal 10. Dia duduk dekat kaki Yesus. Mendengarkan sambil menengadah ke atas. Ini tandanya. Dia berhadapan dengan seorang raja. Dan dia tidak boleh ngomong sedikit pun juga tanpa diminta seorang raja. Kalau tidak dia akan disembelih. Itu sikap yang dia manifestasikan. Dia tutup mulut dia. Siapa yang berbicara? Yesus. Lalu Yesus berbicara kepada Marta. Engkau menyusahkan diri banyak hal. Tapi Maria telah mengambil satu bagian. Posisi yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sebenarnya ini adalah suara hatinya Maria. Tapi Yesus menjadi juru bicaranya. Saudara bisa lihat, Maria duduk diam, tetapi siapa yang berkata? Adonai yang berkata kepada Marta supaya stop cerewet. Mengusik-ngusik orang lain. Di Yohanes 12 lain lagi. Murid-murid Yesus tidak ada yang percaya bahwa Yesus akan mati dan Yesus akan dikuburkan dan akan bangkit. Meskipun Yesus telah mengucapkan 3-4 kali. Tapi Maria, waktu dia menyeka kaki Yesus, dia duduk lagi seperti Lukas pasal 10. Di kaki Yesus. Dia tahu, dia tidak melihat Yesus ini adalah tukang kayu dari Nazaret. Dia tidak melihat Yesus ini adalah orang miskin. Dia melihat Yesus dengan wujud yang sebenarnya Allah. Adonai. Itu sebabnya ketika dia mempersembahkan minyak narwastu, tetap ada lagi. Dulu Marta yang cerewet, sekarang Yudas yang cerewet. Dan Yudas berbicara tanpa ketidaktahuan apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Lalu kemudian, saudara bisa lihat di sini.
Yesus menjawab menjadi suara hatinya Maria. Dia biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku yang kalian gak tahu. Karena orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tepat pada waktunya. Sebelum Yesus mati. Kesempatan itu ada pada diri Maria. Dia mempersembahkan minyak dan ros yang mahal. Sangat mahal harganya. Dia tunjukkan Yesus itu adalah Raja. Berbeda dengan Yesaya. Yesaya banyak bicara 9 kali celaka. Ketika di hadapan Tuhan, dia berkata celakanya untuk dirinya. Maria tidak. Apa yang dilakukan Maria, Tuhanlah yang menyuarakannya. Apa yang dilakukan Maria, itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesaya. Amin. Maria. Saya ulangi. Maria menyeka kaki Yesus. Sesuatu yang berharga. Yang mahal bagi hidupnya Maria. Itu dibandingkan dengan raja di depan dia, yaitu Adonai. Itu tidak berarti. Yang mahal parfum ini, itu hanya cocok menjadi seperti air untuk membersihkan kakinya Yesus. Apa yang dia mau tampilkan? Maria tidak berurusan dengan kesadaran dia akan dosa. Dia memiliki hati yang benar. Hati yang disukai oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan ini. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Dia melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Let her alone. She has kept. Kept itu berarti memeliharanya. This for the day of my burial. Burial. Penguburanku. Dia tetap memegang itu. Dengan teguh. Firman yang mendatangi Maria. Firman yang mendatangi Maria. Ditempatkan di hati yang tepat. Dan menguasai hatinya. Memberikan kepada dia pandangan. Jadi apa yang dilakukan oleh serafim itu? Sekarang ada manusia di bumi. Serafim menunjukkan dia memiliki 6 sayap. Berarti itu juga akan bisa terjadi pada diri manusia. Angka 6 adalah angka manusia. Siapa yang sudah melakukan itu? Maria adalah contohnya. Saya ulangi, Maria adalah contohnya. Dan Alkitab mengatakan pada kita, Maria, ibu Yesus, dan Maria yang lain. Ada lagi Maria Magdalena. Ini Maria dari Betania. Ketiga-tiganya itu. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang Yesus. Tapi saya mau beritahu pada saudaraku. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Dan dia berkata, saya berharap ini adalah ayat yang terakhir. Dia berkata juga kepada Maria. Ayat 33 Yohanes 11. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dengan. Maka maskullah. Hati mengeranglah hatinya, hati Yesus. Ya sangat terharu. Dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Lihat,
Maria tidak percaya di Yohanes pasal 11. Tapi di Yohanes 12, dia menyiapkan untuk peristiwa penguburan Yesus. Lihat saudaraku. Maria mendengarkan perkataannya Yesus yang berkata, bahwa Yesus adalah kebangkitan. Dan dia katakan, aku ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian Marta yang mendengarkan itu memanggil Maria, mengatakan guru ada di sana. Lalu kemudian kita bisa melihat ketika Maria melihat saudaranya Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saya ulangi sekali lagi. Dibangkitkan dari kematian yang sudah 4 hari sudah membusuk. Maka di Yohanes 12, ketika Yesus memuji perbuatan Maria yang menyuci kakinya, menyeka kakinya, bukan dengan air tetapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saya mau beritahu kepada saudaraku, Maria tahu bahwa Yesus akan bangkit. Itu sebabnya dia pergi ke kuburan. Yang pergi ke kuburan Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, tetapi bukan Maria yang seperti ini. Karena dia tahu, dia hanya menyiapkan. Kalau seorang raja mati, mungkin matinya hanya 3 hari. Tidak peduli, dia seorang raja. Maka aku akan menyiapkan yang termahal untuk membantu supaya jangan bau busuk. Oh toh cuman mati 3 hari. Ini adalah hal yang terpuji sekali. Perbuatan Maria itu dikatakan akan menjadi ingatan. Di dalam Alkitab lain itu menjadi remembrance. Itu menjadi ingatan. Itu menjadi peringatan buat semua orang. Bagaimana engkau meladeni seorang raja Yusuf Arimatea yang tidak terlalu banyak disebutkan di Alkitab. Dia meladeni Yesus karena dia kenal Yesus sebagai seorang raja. Dan dia sedang mencari kerajaannya. Dia orang yang terus mengejar kerajaan. Dan dia memberikan kuburan terbaik, kuburan para raja untuk orang-orang ningrat kepada Yesus. Dan dia tahu hanya 3 hari dipinjam. Maria juga tahu, oh jangan sampai berbau busuk selama 3 hari. Dia seka. Begitu caranya Allah memenangkan hatimu. Supaya sesudahnya dia akan meletakkan firman-Nya pada mulutmu. Firman-Nya adalah api menurut Yeremia. Maka api itu berurusan dulu dengan sumber yang ada pada bibirmu. Sumber bibirmu dari mana? Hati. Dan itu yang dilakukan kepada Yesaya. Itu juga yang Allah mau lakukan kepada hidup saudara. Ingat, firman yang mau Allah taruh kepada mulut saudara, itu adalah firman Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Firman itu yang kalau kau berkata tidak terjadi, dia tidak terjadi. Kalau kau berkata terjadi, terjadi. Kalau kau berkata stop, stop. Maukah engkau masuk pada proses pemulihan itu? Allah mau memulihkan keadaanmu. Supaya dia bisa memakai hidupmu.
untuk rencananya. Seperti Yesaya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi biarkanlah firman sekarang yang mendatangi hidup saudara itu. Itu bukan hanya menyadarkan saudara akan dosa saudara. Akan kekurangan saudara. Bukan hanya itu saja. Tapi biarkanlah Allah berurusan membenahi hatimu, pikiranmu, kehendakmu, dan perasaanmu. Sehingga biarkanlah firman logos itu berkuasa. Akhirnya dia menguasai seluruh hatimu. Menjadi firman rema. Sehingga ketika engkau mengucapkan firman rema dalam bentuk kalimat-kalimat yang lain, ucapan-ucapan yang lain, mungkin pakai bahasa keseharian, maka engkau mengalirkan roh dan kehidupan Zoe ilahinya Allah. Maka apa saja tidak ada yang bisa menghalangi terwujudnya perkataanmu itu. Ini yang Allah inginkan. Ini yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Sedari tadi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ada di dalam cengkraman roh-Mu yang kuat. Di dalam hadirat-Mu karena firman-Mu itu membuat mata saudara-saudara hamba-Mu ini yang mendengarkan firman itu terbuka dan menyadari betapa Engkau ingin mengerjakan seperti semula rencana-Mu itu. Supaya kami dipakai, dipanggil dan dipilih oleh Engkau menjadi yang terpilih. Untuk melaksanakan, menggenapi rencana agung-Mu. Bapa, Engkau melihat setiap hati. Engkau melihat setiap pemikiran, Engkau mengetahui, Engkau mengerti setiap pemikiran. Pikiran saudara adalah bagian daripada hati. Allah menemukan pikiran saudara banyak yang berbeda sehingga hatimu belum siap untuk ditaruh firman. Hari ini berubahlah oleh pikiranmu sendiri. Berubahlah pikiranmu supaya Allah akan menaruh firman-Nya pada mulutmu. Bapak hamba berdoa. Hamba tahu firman dan Roh-Mu yang kudus bekerja dengan kekuatan kealahan untuk membawa pemulihan dimulai dari dalam batin saudara-saudara hamba-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa biarlah kiranya segala kemunafikan seperti yang dilakukan Yesaya, segala kenajisan, biarlah segala kenajisan yang membuat Engkau tidak bisa mewujudkan rencana-Mu Tuhan melalui mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun melalui firman-Mu Tuhan. Agar mereka sampai kepada titik menyadari itu dosa kesalahan. Bapa, hamba berdoa pada saat ini juga supaya kepada mereka dijadikan sebagai bukti daripada pekerjaan-Mu di dalam hidup mereka.
yang akhirnya memulihkan mereka, yang akhirnya membangkitkan mereka, bahkan akhirnya menjadikan mereka menjadi penggenap daripada rencanamu. Terima kasih karena kau berfirman buat kami. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.